Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 9 bulan yang lalu, Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden yang pertama kali dideklarasikan. Namun, bakal calon wakil presidennya hingga saat ini masih belum juga muncul. Kalau dianalogikan nih, dianalogikan ibu yang sedang melahirkan, ini tentunya seharusnya akan lahir dalam waktu dekat. Bakal calon wakil presidennya, tapi belum juga lahir bakal calon wakil presidennya. Terjadi silang pendapat soal waktu dan juga siapa sebetulnya yang akan menjadi pendamping dari Mas Anies Baswedan ini. Dan Partai Demokrat ini mengultimatum dengan melontarkan wacana mengevaluasi tentunya dukungan kepada Mas Anies jika memang tidak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presidennya di bulan Juni ini. Apa yang sebetulnya terjadi di internal koalisi perubahan ini tentunya, apakah di internal koalisi perubahan yang selalu mengklaim dirinya ini solid, tapi ternyata masih sulit dalam menentukan bakal calon wakil presidennya. Siapakah juga yang pantas yang tentunya akan mendampingi Mas Anies nanti dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 7 TVRI. Saya akan sapa Bang Jayadi Anan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Bang Jayadi, selamat malam, salam sehat. Malam, Ardianto. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih. Yang sebelah kanannya Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Bang Mardhani, Assalamualaikum, selamat malam. Salam sehat. Terima kasih, Ardianto. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang sebelah kanan saya Bang Irwan Veko, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Bang Irwan, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Bang Jaya. Langsung geser ke sini ya, dari sebelah. Terima kasih sudah hadir. Gus Coy sepertinya sudah hadir via Zoom sambil perjalanan menuju Studio 7 TVRI. Gus Coy, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah berkenan melakukan perjalanan di tengah kemacetan ibu kota Jakarta nih ya. Ditunggu di sini Gus Coy. Makanya ibu kotanya harus pindah ya. Kita bahas nanti ya, karena ini ada kaitannya terkait dengan antitesa atau perubahan, benar-benar perubahan begitu ya, semangatnya dari koalisi perubahan. Kalau berubah balik Jakarta. Kalau berubah balik Jakarta. Oke, nanti saya akan juga tersambung bersama dengan Bang Sudirman Said, anggota tim 8, nanti akan mencoba untuk tersambung via Zoom. Yang pertama saya mungkin akan ke Gus Coy. Gus Coy, jelas ya dengar suara di studio ya Gus Coy? Ya, jelas. Baik, Gus Coy, ini kan nama bakal calon wakil presidennya sebetulnya sudah mengerucut. Tapi sebetulnya untuk waktu deklarasi ini sebetulnya kapan yang pas ini menurut Nasdem? Kira-kira kalau Mas Anies kan capres, bakal calon presiden pertama nih yang mengejutkan semua pihak. Apakah ini yang benar-benar mengejutkan bakal calon wakil presidennya sesuai dengan Nasdem? Kira-kira momentum yang pas ini kapan harusnya diumumkan, Gus Coy? Momentum yang pas sesuai dengan hitungan Mas Anies sebagai calon presiden. Karena kita 3 partai ini sudah sepakat
untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, dan masing-masing partai sudah ada perwakilannya untuk mendampingi Mas Anies di dalam setiap menentukan, misalnya menentukan waktunya kapan yang lebih tepat, ya. Wapresnya nanti siapa yang lebih oke juga untuk menaikkan elektabilitas. Nah, itu sudah kita serahkan, dan itu ada dalam naskah atau itu kan, memorandum understanding atau Namanya piagam itu sudah disepakati semua. Jadi semua tinggal nunggu kesabaran saja, sabar. Di antara partai juga harus menjaga solidaritas. Kader-kader partai itu jangan ada yang cemplang-cemplung gitu kan. Jadi tetap menjaga solidaritas, menjaga soliditas. Itu penting. Jadi apa yang kita sepakati itu menjadi arah kita, sekaligus menjadi fatsun kita, ya kan? Sehingga kita tunjukkan kepada publik bahwa semua yang kita lakukan ini berbasis kesamaan visi, kesamaan pandangan untuk melihat Indonesia, kesamaan yang lain-lain, sehingga kemudian kita tuangkan dalam kesepakatan itu. Dan itu harus kita taati sama-sama. Oke, Gus Coy, siapa tadi yang dimaksud kader yang cemplang-cemplung ini, Gus Coy? Mungkin bisa dijelaskan ini, apa maksudnya ini? Ya siapa saja itu. Masuk siapa saja. Ini alamatnya bukan pada orang per orang. Oke. Tapi siapa? Kalau sekarang sudah terjadi. Baik, sepertinya Gus Coy? Ya, dari Nasdem, dari mana aja ya, supaya kita tampilkan kesolidan yang sungguh-sungguh solid. Ya. Oke, sungguh-sungguh solid begitu ya. Tapi kalau saya pribadi memang solid, kelihatannya memang dari luar. Tapi sulit untuk menentukan cawapresnya begitu. Cawapres dari Mas Anies. Saya akan tanyakan ke Mas Irwan, artinya ini kalau kemarin ini kan mengultimatum. Apakah ini sebuah ancaman begitu atau sebuah peringatan yang dilontarkan oleh Partai Demokrat terhadap koalisi perubahan, atau seperti apa sebetulnya kemarin untuk segera mengumumkan di bulan Juni ini? Mas Irwan. Ya, sebelumnya saya koreksi dulu ya. Bung Andi Arief itu tidak pernah mengultimatum, apalagi mengatakan mengevaluasi pencapresan Anies. Beliau bilang ya, terhadap tren penurunan ini tentu kita ingin agar deklarasi dipercepat Juni ini. Kalau enggak ada evaluasi. Evaluasi ini kan sebenarnya kalau kita cermati ini bagus dong, kita evaluasi strategi apa lagi yang kita kemudian gunakan agar kemudian tren Pak Anies disurvei, walaupun bukan satu-satunya ya parameter kita dalam meyakini bahwa kita akan memenangkan Pilpres bersama Anies, bukan salah satunya parameter survei itu, tapi kita ingin juga ada basis ilmiah di sini, karena kita sebagai partai politik ya percaya juga dengan survei-survei, harus percaya dengan survei-survei, itu juga bagian data kuantitatif yang harus kita perhitungkan. Jadi tidak ada kemudian bahasanya di situ mengevaluasi koalisi. Tapi dia ketua Bapilunya loh, bilang secara langsung begitu loh Mas Irwan. Benar. Dan saya pikir itu bagus. Juni ini saya pikir kalau belum ada deklarasi harus ada kemudian evaluasi tim kecil lagi. Tapi bukan evaluasi keluar dari koalisi begitu ya? Enggak ada. Demokrat itu harus juga dilihat bagaimana Demokrat saat ini. Kita tetap solid. Berdarah-darah Demokrat saat ini. 16 kali kami menghadapi pengadilan. Muldoko begal demokrasi ini. Apa itu nggak dilihat keseriusan dan keteguhan Demokrat di dalam. Ingat loh, Demokrat ini mengusung perubahan dan perbaikan. Konsen kita fokus pada bagaimana ada perubahan dan perbaikan di 2024 negeri ini. Jadi kalau itu nggak usah ditanyakan lagi pada Demokrat, tetapi kita berhak. Kita ingin, ini ibaratnya kapal ini sudah di pelabuhan ini. Sudah siap, ada nakodanya sudah kan? Ya kan? Nah, kita ingin kapal ini berlayar sampai tujuan ya, dengan ada wakil nahkoda yang kita tunggu-tunggu ini, meyakinkan bahwa orang di seberang sana melihat, wah bener ini.
kapal ini siap akan sampai ke tujuan. Itu aja sebenarnya. Tapi tadi Gus Coy mengatakan ini 100% diserahkan ke Mas Anies begitu untuk pengumuman dari cawapresnya. Begitu terkait dengan komunikasi dengan Demokrat, dengan Mas Ahaye seperti itu apa? Di Piagam kerjasama jelas itu. Jelas. Ya kita tidak gitu pernah kemudian selalu kita menyampaikan silakan Bang Anies menentukan. Artinya dievaluasi strateginya atau seperti apa ini? Ya, Strategi banyak yang harus dievaluasi. Yang bulan Juni ketika memang Ya, artinya kalau sebagai koalisi ya yang ingin melakukan perubahan dan perbaikan gitu, kalau tren survei terus menurun, apakah kita abaikan? Ya harus ada evaluasi dong menyeluruh. Apakah yang kita langkah-langkah kita ini selama ini udah benar? Nggak ada masalah, kita nggak ada bicara mau mengevaluasi Anies, mau mengevaluasi koalisi. Kami ini sangat nyaman, sangat solid dan kokoh. Komunikasi kami jujur dan transparan agar meminimalisir kesalahpahaman. Ya, antara adanya kemudian godaan-godaan dari luar atau termasuk juga komunikasi seperti ini, kami selalu menjaga. Kami sangat-sangat solid bersama PKS, bersama Nasdem. Ya. Berarti godaan-godaan itu diiyakan begitu ya kepada Partai Demokrat, apalagi Mas Anies kemarin mengatakan imannya masih kuat ketika digoda oleh beberapa partai begitu. Oh iya Mas dong. Kan banyak tuh, Caimin bilang Mas Ahaye imannya kuat. Ini imannya. Tahu kan kalau iman itu. Iman itu. Ketika Ahaye muncul dalam baca pres ini kemarin Mas Ganjar diumumkan oleh Mbak Puan, imannya kan, tetap masih kuat, begitu. Mas Ahaye jelas mengatakan, kami sangat mengapresiasi Mbak Puan. Kami berterima kasih, tetapi kami tetap mengedepankan etika politik. Artinya kami teguh, tetapi kami ingin menang. Bersama PKS Nasdem ini kami ingin menang, makanya kita tidak perlu artinya terlalu melihat situasi ini. Kita ya nggak masalah lah. Ini kan dinamika begini kan wajib kita sampaikan gitu loh. Tim 8 sudah bekerja keras. Ya sekarang tim 8 sudah mengerucutkan satu nama bersama Pak Anies ya tentunya. Ya kita hormati itu. Justru kalau sudah mengerucut, ya sudah. Harus segera diumumkan. Menurut kami lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya kata Pak JK. Lebih cepat lebih baik berarti Bang Mardhani artinya kapan ini rencananya? Apakah PKS juga ngebet sama kayak Demokrat untuk segera begitu mengumumkan di bulan Juni? Lebih cepat lebih baik, setuju. Setuju. Karena koalisi perubahan untuk persatuan ini bukan koalisi pragmatis. Nyun sewu, kalau tempat lain masih mungkin ke kiri, masih mungkin ke kanan. Koalisi kami ketika mengambil, apalagi tadi Irwan bilang, namanya itu koalisi perubahan, itu kan sudah menunjukkan jati dirinya. Kita akan menjadi antitesis kah? Kita akan menjadi antitesanya apa yang sekarang sudah berjalan. Tapi Bang Mardhani pernah bilang, bukan antitesa Pak Jokowi begitu, tapi ini semangat perubahannya waktu itu. Bisa dicek lagi. Inti sederhananya adalah bahwa ada banyak catatan selama kepemimpinan Pak Jokowi yang ingin kita perbaiki. Kalau ada yang bagus kita lanjutkan, tetapi yang ingin diperbaiki juga banyak. Karena itu ruhnya memang ini koalisi perubahan. Dan mengambil tagline koalisi perubahan itu cost-nya besar. Teman-teman Demokrat luar biasa. Sampai sekarang ancaman dalam tanda kutip keputusan pencopetannya masih berjalan. Kami quote and unquote ada banyak godaan. Teman-teman Nasdem sudah mendapat banyak cobaan. Mas Anies dengan segala halnya, dan ini menunjukkan berkumpulnya kami tidak berbasis pragmatisme, apalagi transaksional, apalagi semata pokoknya kita pengen menang, tapi lebih utama kita ingin menawarkan karya, menawarkan gagasan. Itu platform pertamanya. Karena itu koalisi kami tegas membuat piagam kerjasama yang itu detail dan jelas. Bayangkan Nasdem, Demokrat, PKS menyerahkan urusan cawapres kepada Mas Anies Baswedan. Itu suara yang disampaikan Nasdem, Demokrat, PKS. Itu menunjukkan betapa koalisi ini punya sebuah landasan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Balik sekarang ke siapa cawapresnya. Ya, siapa Bang? Kalau yang pertama tadi ini landasan kokoh. Ketika bahas cawapres, maka dua pertimbangannya. Satu, dia harus menambah elektabilitas. Kenapa? Karena kalau kita lihat 2004,
Pak SBY tidak sembarangan memilih calon wakil presiden. Ketemu nama seorang Yusuf Kala. Pak Jokowi juga di 2014 tidak sembarangan. Harus betul-betul mencari figur yang bisa mensegel kemenangan. Namanya ternyata Pak Yusuf Kala. 10 tahun Pak Yusuf Kala. Kenapa? Karena ada uniqueness. Nah, kami sangat sadar memilih cawapres itu tidak mudah. Ada uniqueness-nya itu tadi. Uniqueness-nya salah satu yang dipertimbangkan. Diantaranya tadi harus menambah kejutan elektabilitas. Yang kedua tentu bisa secara kualitatif bekerja sama dengan presiden kita, jadi duit tunggal. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Bang Jayadi seperti apa sosok-sosok yang mungkin ditangkap oleh dianalisa radarnya oleh Bang Jayadi. Mungkin bisa diberikan gambaran Bang Jayadi terkait dengan bocoran-bocoran tadi kita sudah simakkan beberapa pihak. Ini kan mendesak untuk segera diumumkan. Apa sebetulnya konsekuensinya ketika memang nantinya ini tidak diumumkan di bulan Juni atau bahkan mungkin lebih lambat lagi, jangan-jangan mendekati pendaftaran, Bang Jayadi? Kalau tidak diumumkan, ya berarti kan masih saling tunggu sama koalisi yang lain kan gitu. Kan tapi kalau mengumumkan lebih dulu dari koalisi yang lain, ya ada sisi positifnya juga ya. Ada sisi positifnya? Ada sisi positifnya juga. Biasanya deklarasi hal-hal baru, kan mengumumkan calon wakil presiden deklarasi hal yang baru, karena yang lain belum ada. Ya itu bisa menambah, membantu excitement dari para pendukung, ya orang yang masih ragu-ragu bisa ikut. Ada insentif elektoral. Orang yang ragu-ragu bisa menjadi lebih yakin. Asalkan tingkat elektabilitasnya asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang antara lain disebutkan oleh Bang Mardhani tadi. Jadi ada positifnya juga mengumumkan lebih dulu dibanding yang lain. Dengan catatan yang lain belum kan? Karena jadi front runner di depan, ya. Meskipun tentu ada juga yang berpikir lebih baik menunggu supaya nggak diantisipasi. Tapi kalau dalam kasusnya koalisi perubahan KPP ya, itu lebih dulu atau lambat kan tetap mendapatkan semacam serangan-serangan juga, tanda kutip ya. Jadi kalau cepat atau lambat sama aja gitu kan, resiko-resikonya sama aja, cepat atau lambat. Ya saya kira kalau ada yang berpikir bahwa lebih cepat kalau sudah punya, ya itu masuk akal juga gitu. Meskipun kalau tetap mau menggunakan strategi menunggu seperti calon presiden yang lain, kan calon presiden yang lain juga menunggu kan. Kan belum diumumkannya wakil presiden dari calon wakil presiden dari masing-masing bakal calon presiden ini kan bisa karena minimal dua hal. Satu, memang belum ketemu, ya. Kalau belum ketemu yang mau harus nunggu kan. Tapi bisa juga sudah ketemu tapi menunggu momentum karena dianggap pengumuman adalah bagian dari strategi juga. Artinya momentum yang tepat ini kalau Mas Jaya dibaca kira-kira? Momentum yang tepat itu bisa diciptakan, ya. Nah kalau mau menciptakan momentum itu sekarang. Sekarang? Di bulan Juni ini? Karena belum ada yang mengumumkan yang lain. Tapi kalau misalnya sudah ada orang lain yang mengumumkan, itu berarti kita ikut momentum orang. Nah itu, terserah. Ibarat, sekali lagi saya sering menyebut ini, ibarat main catur itu, siapa yang berani mengambil bidak putih duluan, melangkah duluan gitu kan. Pasti kalau melangkah duluan itu lawan akan melakukan antisipasi. Nah tapi kalau misalnya KPP merasa yakin dengan kecerdikannya, kan misalnya kalau Anda melangkah duluan, tapi Anda dalam pikiran Anda sudah ada 10 langkah berikutnya, itu belum tentu itu bisa diantisipasi oleh lawan gitu. Jadi tinggal itu saja. Nah, kalau persoalan menciptakan momentum, yaitu tadi, kalau dari dalam, soal Wapres, mengumumkan lebih dulu akan menjadi momentum. Ya, menimbulkan excitement, menimbulkan konsolidasi kepada para pendukung, para pendukung yang tadinya belum bergerak sepenuhnya, mungkin akan menggerakkan mesinnya secara penuh. Itu mungkin dampaknya, ya, sekalipun tentu saja kemudian antisipasi lawan menjadi lebih mudah kalau calonnya sudah jelas. Tapi menurut saya dalam kasus Partai Demokrat dan Nasdem serta PKS atau KPP, boleh disebut begitu, KPP ya? KPP. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya. Sebetulnya cukup mudah diperkirakan siapa yang bakal jadi cawapresnya. Cukup mudah diperkirakan, tapi tahan dulu, kita akan bahas di segmen selanjutnya kira-kira siapa yang cukup mudah diperkirakan ini menurut Bang Jayadi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami kembali saat lagi. Kira-kira siapa yang cukup mudah